Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Sabir Teknik, channelnya bagi Anda yang ingin hidup hemat, karena kami terus akan membagikan ilmu dan caranya merawat peralatan rumah tangga Anda. Oke, kali ini kita kedatangan kasus kulkas yang tercongkel di bagian evapnya. Bagaimana cara mengatasinya dan menanggulanginya? Simak terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk pertama bagaimana cara menanganinya, yaitu kita buka dulu ini bagian bingkai evapnya, karena evapnya akan kita lepas, akan kita bongkar seperti ini. Kita lepaskan soket-soketnya pelan-pelan. Setelah terlepas semua, ini kita taruh dulu, kita bereskan. Perhatikan seperti ini evapnya sudah, bingkainya sudah dilepas. Seperti ini, kita tarik, kita turunkan pelan-pelan, karena ini pipanya akan kita potong. Karena apabila terjadi kasus seperti ini, tercongkel dan tidak langsung dicabut arusnya, maka kompresor akan terus hidup. Akhirnya air yang ada di evap ini akan tersedot masuk ke dalam, dan juga oli yang ada di kompresor akan naik. Makanya ini akan kita potong dulu, kita keluarkan evapnya, kita tambal dan kita flushing. Bagaimana cara dan tahapannya, simak terus. Lihat di sini, bisa kita lihat ada air yang keluar dari lubang yang bekas tercongkel ini. Nah, ini air bercampur dengan oli. Ini karena kasusnya setelah tercongkel itu tidak langsung dicabut, tapi ditambal dengan menggunakan lem, lem tetes, dan dihidupkan. Tapi ya tetap tidak dingin karena freonnya sudah keluar. Bisa kita lihat ini. Jadi apabila teman-teman mengalami kasus seperti ini, langsung cabut kulkasnya. Nah, untuk tahapan berikutnya, ini akan kita panaskan dulu untuk mencabut potongan kapiler. Kita panaskan dengan menggunakan ini las gas, menggunakan LPG. Kita harus sabar ya, ini kita tunggu sampai warnanya berubah mengkilap, baru las-lasan dinyatakan matang. Simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar teman-teman bisa terus berlangganan info-info terbaru dari kami. Nah, ini sudah bisa kita copot potongan kapilernya. Untuk selanjutnya kita akan pasang pentil untuk saluran untuk flashing ya, namanya flashing evap.
Ini kita coba ya, kita mau pakai pipa yang ini ternyata besarnya sama dan agak kesulitan kalau mau kita ini. Kita akan cari pentil yang enak masuknya. Simak terus sampai habis. Nah, ini sudah kita di bagian evapnya sudah kita kasih pentil ya, ini ya. Lihat cara seperti ini, kita kasih pentil dan kita hubungkan ke tabung gas LPG untuk kita lakukan flashing. Lihat, nah ini sudah kita buka gasnya, jadi gas itu mendorong air dan apapun yang berada di dalam evap itu. Nah, di sini air dan oli keluar semua, karena kondisi di dalam evap ini harus selalu bersih, tidak boleh ada air ataupun oli, karena kalau sampai ada oli ataupun air nanti bisa mengakibatkan mampet. Lihat ini, air masih terus keluar ya, ini akan kita flashing sampai bersih, sampai benar-benar bersih ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kasus seperti ini, cepat-cepat cabut kulkasnya. Kalau tercongkel jangan akal-akalan di lem dan sebagainya, karena itu akan malah memperburuk kondisi. Ya, lihat keluar semua airnya. Sesekali kita tutup buka ya, jadi biar terdorong bersih oli dan air yang tersedot ke dalam evap. Nah, sesekali kita tutup dan kita buka seperti ini agar benar-benar bersih keluar. Lihat, ini ada buih-buih. Caranya seperti ini. Kita ini ya, kita rubah-rubah posisi biar semakin bersih. Lihat, bisa kita lihat bagian yang bocor kecongkel itu pun juga mengeluarkan buih. Lihat, kita dorong terus dengan menggunakan gas LPG dan kita tutup, buka tutup seperti ini agar gas maksud kami air dan oli yang ada di dalam evap benar-benar keluar semua. Memang tahapannya seperti ini, kita harus sabar. Tapi teman-teman, apabila simak video ini sampai habis, insya Allah bisa memahami bagaimana cara mengatasi kulkas yang tercongkel di bagian evapnya. Memang agak rumit, tapi bagi yang sudah terbiasa dan mau belajar, ini bukanlah hal yang sulit. Seperti ini ya caranya, cara flashing evap. Jadi dalam video ini kita kerjakan dari awal sampai selesai, jadi tidak kami potong-potong. Jadi sekali teman-teman melihat video ini dari awal sampai selesai, insya Allah akan paham.
Kalau sudah benar-benar bersih, bisa kita menuju ke tahapan berikutnya. Jadi tidak bosan-bosan ya. Kita buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup sampai benar-benar bersih. Karena tahapan ini yang paling penting dalam mengatasi evap yang tercongkel. Kalau sudah, akan kita tambal bagian yang tercongkel. Kita menggunakan lem bakar produk USA. Ini produk Amerika ya, jadi walaupun sederhana tapi sangat ampuh untuk mengatasi evap yang berlubang. Cukup kita panaskan evapnya, kemudian kita tempel dan tekan agar lem yang leleh itu menutup bagian yang berlubang. Kita mau memastikan, benar-benar yakin bahwa lubang itu sudah tertutup dengan rapat, makanya ini kita berulang-ulang nambalnya. Dan nambal ini tidak bisa menggunakan lem tetes atau lem setan ataupun lem besi ataupun apa namanya itu, lem steel ya. Harus menggunakan alat khusus. Apabila ada pertanyaan ataupun permintaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini untuk selanjutnya kita akan mengelas, kita pasang kapiler. Karena kapiler yang sudah pernah bocor, ini sudah pernah dilewati oli ataupun air, biasanya akan mampet apabila nanti kita isi dengan freon. Makanya setiap kasus seperti ini akan kita bikinkan sendiri jalur kapilernya. Jadi kita pindah jalur kapilernya ke jalur lain. Nah, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, sudah berhasil kita las saluran kapilernya. Kemudian kita akan, ini ujung kapilernya masih kita las ya, masih kita sumbat karena nanti akan kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini untuk melihat hasil hasil menutup lubang itu, kita akan beri tekanan sebesar 150 PSI dan kita lihat dengan seperti ini, tidak ada gelembung-gelembung udara, berarti pengelasan sudah rapat. Jadi lemnya sudah bagus. Lihat, kita beri tekanan, tidak ada yang bocor di semua bagiannya. Kalau sudah benar-benar yakin ya, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ini untuk memastikan biar benar-benar yakin penambalan sudah berhasil ya, seperti ini, kita kuas-kuas dengan menggunakan busa. Karena dengan menggunakan busa itu apabila ada bocor sekecil apapun akan nampak.
Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan menuju ke tahapan berikutnya. Ini kita masih belum puas ya dengan melihat hasil dari penambalan kita, makanya kita amati apakah ada gelembung sekecil apapun, apakah ada atau tidak. Nah, ini kita diamkan beberapa waktu. Benar-benar sudah rapat, tidak ada gelembung-gelembung, jadi kita yakin. Dan kita bikin salurannya seperti ini, lihat. Ini kita buat seperti ini karena agar memudahkan pekerjaan saja ya. Kita buat saluran di sini. Karena kita malas, karena mengelas itu di bagian ini filter yang lama itu agak sulit, agak sulit. Nah, inilah kita bikin saluran seperti ini ya. Tadi salurannya seperti ini ke bawah, kemudian ke lubang pembuangan air, kemudian sampai di bawah seperti ini. Dan ini sedang kita vakum. Setelah nanti cukup, baru akan kita isi freon. Nah, oke, cukup sekian info dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Simak terus video berikutnya.